Sehubungan dengan pertanyaan tadi, apakah ini merupakan test of water? Saya katakan tidak. Ini tidak jauh berbeda dengan Fir'aun, dengan Namrud, dan dengan para pemimpin-pemimpin. Tak juga jauh berbeda sebagaimana pernyataan netizen tadi. Dengan Mustafa Kemal Atatürk, ya seenaknya aja main gonta-ganti. Ya kan kalau bahasa lainnya, Al Ihsan tuh nggak keren, yang keren tuh welas asih. Al Ihsan tuh jelek, yang bagus welas asih. Bung Alfian, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya Lur, itu barusan tadi adalah potongan dari channel YouTube Ustadz Alfian Tanjung. Kalian wajib tonton ini sampai selesai. Kami mengingatkan dulur semua jangan terprovokasi. Hal ini dipicu karena ada perubahan nama dari Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih oleh Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Oke, next video selanjutnya. Oh iya, ya pertama kan kita ini orang Sunda lah ya. Karena orang Sunda ya Welas Asih kan lebih dekat dengan kalimat-kalimat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Yang keduanya memori ya. Al Ihsan itu kan ada memori panjang itu. Gak usah disebutin lah memori panjangnya. Sehingga memori itu kita mencoba dibangun dengan brand baru. Pak, udah dibicarakan dengan DPRD Jabar terkait kalau penamaan kan tidak ada problem. Oh, nggak ada. Kalau penamaan nama tidak berpengaruh pada anggaran. Pak, nantinya akan ada infrastruktur baru mungkin Pak setelah ganti nama ini? Ya, setelah ini pasti Al Ihsan saya tingkatkan. Saya ingin sekelas Hasan Sadikin. Mungkin dalam waktu 2 tahun selesai bisa sekelas Hasan Sadikin. Kalau anggarannya juga ya Pak? Iya. Anggarannya juga dari rumah sakit berarti ya Pak terkait pergantian. Kenapa? Terkait pergantian nama ini nanti. Nama nggak ada kaitannya. Oh. Harus pakai apa nama kan nggak ada biaya. Cuma ganti nama. Okay. Ternyata nama itu diganti ya karena ada memori buruk ya, memori buruk. Ya sebenarnya antara Al Ihsan dengan Welas Asih itu menurut kami ya, cuman beda bahasa aja, artinya itu sama sebenarnya. Al Ihsan itu artinya kebaikan, ya kan? Nah, Welas Asih itu artinya kasih sayang, gitu kan? Nah, belas kasih sayang itu kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu juga sifat Allah. Gitu. Berarti ini orang menentang Allah dong kalau gitu. Iya kan? Karena dia tadi ngomong katanya namanya kurang keren. Emang enggak kan. Itu cuman hanya beda satu bahasa Arab, satu bahasa Sunda. Gitu. Apa salahnya? Bener nggak Lur? Kan kasih sayang ya. Welas asih itu bahasa Sunda artinya kasih sayang. Kasih sayang itu juga bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini malah di framing, dipelintar-pelintir. Katanya nggak keren apa tadi kan yang di awal itu. Wah, ngaco nih orang. Nah, coba kita lihat memori buruk itu kayak gimana sih? Coba kita next video ya. Pemirsa, Polda Jawa Barat mengungkap kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan 3 gedung Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, Kabupaten Bandung. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 12,8 miliar rupiah. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 orang tersangka berinisial RT dan MA. RT merupakan ASN Pemprov Jawa Barat yang menyusun harga perkiraan sendiri tanpa mengikuti ketentuan pasal. Sementara MA selaku pengusaha penyedia jasa. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abbas menjelaskan penetapan tersangka berdasarkan laporan polisi pada 25 Oktober 2022. Proyek pembangunan 3 gedung Rumah Sakit Al Ihsan dimulai sejak 2019 dengan anggaran yang telah dikucurkan senilai 23,5 miliar rupiah. Jules menambahkan, penyidik menemukan proyek tersebut belum tuntas hingga saat ini dan pembangunan fasilitas baru mencapai 65%. Dalam kontrak waktu pengerjaan fasilitas gedung selama 75 hari, seharusnya proyek tersebut dilaksanakan sejak tanggal 15 Oktober hingga 28 Desember 2019. Dengan rincian kurang lebih adalah kerugian negara atas pembayaran progres pekerjaan kepada PT Gemilang Utama Alen selaku penyedia barang atau jasa disebabkan karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari volume fisik terpasang senilai kurang lebih 12 miliar 117 juta 400
Rp44.970,85. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, ternyata itu lur memori buruknya. Ada korupsi sebelumnya di Rumah Sakit Al Ihsan gitu loh. Ya, kalau kita yang paham karakter KDM, kita langsung tahu pasti ada sesuatu. Kenapa dirubah namanya? Karena KDM itu menjunjung tinggi agamanya sendiri, yakni Islam, dan beliau itu selalu berbuatnya itu sudah value gitu, udah bukan lagi esensi ya. Kadang-kadang kan ngaji ini kan cuma ngambil esensi. Ya esensi itu kalau nggak ada implementasi ya nggak akan jadi value. Ya maksudnya nggak diamalkan gitu. Nah KDM itu udah masuk ke tahap ngamalin. Nah jadi ulama itu ya harusnya ngomongnya tuh yang lembut gitu sebagai ya ustadz gitu ya. Ustadz tuh apa sih? Ustadz itu kan kalau di bahasa Sunda itu ajengan. Nah ajengan itu diambil dari istilah wejangan. Wejangan itu artinya apa? Nasihat. Nasihat itu isinya apa? Kata-kata yang baik-baik. Kata-kata yang baik-baik gitu. Jadi ustadz tuh harusnya ngomongnya yang baik. Aduh, ya wae. Yuk coba next video selanjutnya. Nanti kita investigatif, apapun yang bagi saya rakyat kecil harus dilayani, dan gubernur sudah buat surat edaran ke seluruh rumah sakit bahwa tidak boleh ada pasien yang tidak terlayani. Kalau dia punya BPJS maka pakai BPJS. Kalau tidak punya BPJS dilayani, kemudian tagihannya nanti dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi. Karena di Dinas Kesehatan Provinsi sudah ada plot anggaran untuk membantu masyarakat yang tidak punya BPJS. Jadi kalau kemudian benar tidak dilayani, berarti direktur rumah sakitnya itu mengabaikan surat gubernur. Dan kita akan berikan sanksi. Ya. Tah dengeken. Yang nggak punya BPJS pun sekarang bisa berobat karena provinsi sudah nyiapin slot anggaran. Nah jadi lur, kalau misalnya dulur semua nggak punya BPJS, berobat aja ke rumah sakit karena direksinya langsung bisa ditegur nih sama KDM. Ya ini kan sesuatu yang bagus. Firaun dari Hong Kong, masa Firaun kayak gitu? Ngaco. Beda tuh Firaun mah nih ngaku Tuhan, sama rakyatnya jolim, rakyatnya disiksa. Lah emang KDM ngaku Tuhan? Terus emang KDM menyiksa rakyatnya? Ya lihat nih rakyatnya ditolong, yang nggak punya BPJS aja dibantuin. Firaun apa begitu? Firaun itu nyiksa, ke rakyatnya disiksa, ngakunya Tuhan. Kalau rakyatnya nggak ada yang mau ngaku dia Tuhan, rakyatnya dibunuh. Emang KDM kayak gitu? Ya Allah, nauzubillah min dzalik lur, parah. Oke, next. Deddy Mulyadi malah terbuka lebar. Bagaimana Bung Alfian melihat fenomena persiapan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam? Silakan Bung Alfian. Saya ingin memberikan kata kunci Bung Kameramen dengan tegas menyebut kata musuh-musuh Islam. Itu karena memang keberadaan kepemimpinan yang muncul dalam era di negeri kita sejak zaman Soekarno sampai hari ini, kita memang tidak pernah merasakan pemimpin yang memberikan sentuhan-sentuhan yang penuh dengan ruhul diniyah, ruhul islamiyah, dan ruhul mawaddah warahmah. Orang yang bernama Deddy Mulyadi, kemenangan orang ini jadi gubernur Jawa Barat di Tenggarai bahwa memang dia melakukan persiapan sejak dia menjadi wali kota Purwakarta 10 tahun yang lalu. Sehingga dia punya kerja kurang lebih 10 tahun efektif untuk membangun basis-basis dukungan, jaringan, segala macam. Musuh Islam? Astagfirullahaladzim. Nih Pak, saya juga Islam. Saya nggak ngerasa punya musuh seperti KDM. Lagian gini ya, Islam sama Muslim itu dua hal yang berbeda. Islam itu agama, pemahaman. Muslim itu orang yang memeluk agama. Ya kalau memang Bapak merasa musuh sama KDM, bilang aja Bapak yang musuh, nggak usah bawa Islam Bapak. Saya nggak merasa musuh sama KDM, gimana sih? Ini nih, kadang-kadang nih yang jadi kasihan loh umat-umat yang nggak ngerti itu. Ya mungkin kalau kayak dulur-dulurku semua yang sering nonton channel udah paham bahasanya seperti apa, yang kayak gini mah nggak ngaruh lah. Cuman kan kasihan nih. Nah, buat yang nonton video beliau itu yang saudara-saudara kita yang lain yang gampang terprovokasi kan kasihan. Wah musuh Islam nih, ngeri lur, bahaya ini orang. Ya Allah, ada aja sih ya. Dia ngomong sendiri, udah menyiapkan dari dulu orang-orang pendukung KDM. Ya iya, sekarang orang mana mau dikumpulin, mana mau ngedukung KDM kalau KDM-nya nggak benar, kalau KDM-nya Firaun, ay kumaha itu, aduh, ay ngalir. Di situ aja udah kelihatan. Jadi ini ya kalau menurut kami ya ngiri kayaknya orang.
Sekarang gini logikanya. Ada yang mau nggak dulur semua nih? Ada orang jolim nih, terus dia ke kita jahat. Kita mau nggak dukung orang itu? Kita mau nggak ngedukung orang yang jahat tadi? Nggak mau kan? Ya kenapa? Katanya tadi udah disiapin dukungan massa dari semenjak jadi Bupati Purwakarta. Ya karena manehna bager. Karena manehna bisa diterima ku masyarakat. Hat deh aing. Lanjut ah. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati. Padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup, agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu, jaga panon ku awasna, jaga celi ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Maka di kaidahnya pengikut talkinnya Abah Anom pasti diajarkan untuk ditalkinan. Maka talkin itu diberikan, diperdengarkan pada orang-orang yang hidup tapi tidak punya kesadaran, agar dia mengerti kehidupan. Di kita juga ada tradisi talkin dibacakan ketika orang sudah mati, agar dia mendengar menuju kehidupan yang abadi. Dua-duanya sama. Semoga Masjid Darussalam ini menjadi masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Karena orang hidup, maka saya sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu di masjid itu dititipkan fakir miskin. Maka di masjid itu dititipkan fakir miskin, kesadaran kolektif yang kedua. Setelah kita membangun rumahnya Allah, setelah kita membesarkan rumahnya Allah, setelah kita membangun kehidupan yang abadi di rumahnya Allah, yang ada dua rumahnya itu. Satu ada rumah ini, masjid, Baitullah. Yang kedua ada rumahnya yang ada di sini, di hati kita. Maka tugas kita yang kedua adalah menjaga anak-anak yatim untuk tetap bersekolah. Menjaga orang-orang miskin untuk tetap makan makanan yang sempurna. Menghindarkan dari berbagai peristiwa kriminalitas yang terjadi di Jawa Barat. Setelah saya amati seluruh peristiwa kriminalitas itu selalu berawal dari kemiskinan. Jauh banget ya Lur ya. Ini kan lebih adem didengarnya gitu. Kan KDM bukan ustadz, tapi enak itu didengarnya. Ini beliau lagi ceramah tuh di masjid. Ya kalau ceramah tuh kan begini, tenang. Anak yatim perhatiin tuh. Nah, karena kan banyak anak-anak yatim, anak-anak terlantar yang nggak diperhatiin gitu. Ngapain juga ngurusin orang yang lagi ngurusin orang gitu loh. Harusnya kan gini ya kalau menurut kami. Ketika si kameramennya nih ya, nanya gitu kan, bilang aja gini, udah al-ihsan bagus, walas asih juga bagus. Itu artinya kasih sayang itu juga bagian dari sifat Allah gitu kan. Ada di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah mungkin ada tujuan tertentu dari KDM itu kan enak gitu, adem, masyarakat juga kondusif. Ini bukan malah ngomong bla bla bla. Oke lanjut Lur. Bagaimana respon Bung Alfian? Pertama tolak ya. Tolaklah ini adalah permainan deislamisasi, permainan kelompok nativisasi, dan sekali lagi saya dengan berat hati menyatakan dan memenuhi harapan Bung Kameramen. Kita sedang melakukan perang terhadap sebuah proses peristilahan dulu. Waktu saya SD ada istilah. Seneng banget sih ngajakin orang perang. Ya Allah, cuman gara-gara ganti nama ngajakin perang. Ini bahaya Lur, bahaya nih. Lanjut. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Entah siapa yang main-main tarumus masuk itu. Ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi menurut saya perubahan nama ini
merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena nih ya, inilah orang kita nih kebanyakan. Semua tuh dinilai dari casingnya aja. Orang kita kan ngelihatnya casing nih, kelihatan orang bertato, pakai anting, wah ini orang jahat. Nah, wah ini orang pakai baju gamis gitu kan, wah ini orang soleh. Malah esensinya nggak lupa gitu, substansinya tuh lupa. Hal kayak gitu malah dipermasalahin. Lanjut. Karena ihsan, iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat Tatar Sunda, welas asih jelas keren. Al-ihsan keren plus. Betul. Jadi kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Nih, al-ihsan itu bahasa Arab, welas asih bahasa Sunda. Artinya itu sama, al-ihsan itu artinya baik dalam bahasa Indonesia. Welas asih itu bahasa Sunda. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya kasih sayang gitu. Ini kan memframing nih, jelas banget memframing. Waduh. Lanjut. Saya imbau buat seluruh masyarakat dan para pemimpin daerah di seluruh Indonesia, jangan mentang-mentang. Ya, bagaimanapun pertanyaan sederhananya, apakah sudah dimusyawarahkan? Jangan seperti kita tahu-tahu keluar Kepres 1 Juni Hari Pancasila dan ternyata tidak pernah ada pembahasan. Pola-pola aksi sepihak, pola-pola antroposentrisme, pola-pola semau gue, pola-pola sehebatnya gue, itu merupakan tanda-tanda tiranik yang harus dilawan. Sekali lagi, rumah sakit. Tanda-tanda tiranik apa sih? KDM itu kalau bikin kebijakan itu biasanya sudah dibicarakan sama tim birokrasinya. Gitu kan, ada tuh dari Pak Sekda, Pak Herman yang wawancara sama Bung Helmi Yahya. Nah, ini orang ngaco nih. Lanjut. Rumah sakit daerah, RSUD Al-Ihsan, terus pada para ulama Jawa Barat, kepada Kang Asep, pada Pak Atian M. Ali MA, pada Bang Roin, dan semua para ulama-ulama Jawa Barat, tegaskan bahwa Al-Ihsan di sana ada kearifan lokal dan ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajak ulama yang lain, ya Allah, ya Rabbi. Itu ada hidayah Allah. Hidayah Allah itu turunnya ke orang gitu. Justru Pak, yang kami tahu ya, ada sesuatu yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Lanjut. Setuju sekali. Kenapa jadi sibuk merubah nama ya Bung Alfian? Harusnya fasilitas dan pelayanan ya, kira-kira gitu Bung Alfian ya. Nah kemudian kalau kita menyimak bocor alus, dulu kan sampai sempat disebutkan populis itu cenderung tiranik memang. Nah ini jangan-jangan sedikit langkah ini menjadi kekhawatiran banyak orang kejadian nih Bung Alfian. Jokowi ke-13 atau ya walaupun sering dibilang enggak, ADM bukan kayak Jokowi ya, tapi kelakuannya mirip sekali. Nah juga dulu kan banyak yang baper tuh Bung Alfian dengan judul video Bung Alfian disebut musuh Islam, padahal bukan nyebut dia ya. Tapi jangan-jangan bener nih. Emang ada niat untuk memusuhi Islam. Nah jadi disclaimer juga. Ini kameramennya ngeri juga nih bahasanya ya Lur. Musuh Islam sambil ketawa lagi ngomong, ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka kesadaran ya Allah. Disclaimer juga. Astagfirullahaladzim. Kita, Bung Alfian dan saya bukan benci istilah Sunda ya Bung Alfian. Iya. Nah tapi jadi cari aman, main aman. Bukan benci istilah Sunda. Padahal tadi ngomong katanya Al-Ihsan itu plus, welas asih baik. Ya itu kan namanya dia merendahkan nih, merendahkan. Nah, merendahkan dalam tanda kutip gitu loh. Nah, di sini cari aman. Ya bukan kita ini ya Sunda. Justru di Al-Ihsan itu sudah di dalamnya ada welas asih. Nah ini kalau welas asih saja justru menghilangkan nilai-nilai transendensi tadi Bung Alfian. Jadi Bung Alfian salah lagi. Di dalam Al-Ihsan ada welas asih. Kalau welas asih doang itu menghilangkan tendensi. Salah lagi. Justru welas asih itu adalah sifat Allah
ya kan? Artinya kasih sayang. Allah tuh Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kamu ngelawan Allah, lawan Allah dong, ya kan? Itu kan sifat Allah yang mau diletakkan sama KDM di nama rumah sakit Welas Asih. Ini orang lawan Allah berarti. Ya nggak heran, karena ada riwayat lur nih, sedikit cerita. Ini ada sebuah riwayat, saya dengerin dari pengajian aja dulu gitu. Ada orang yang 40 tahun beribadah, rajin beribadah. Nah, ketika di yaumil hisab itu ditimbang lah kan amal perbuatan baik buruknya. Nah, lalu orang ini setelah ditimbang, Allah berkata, panggil malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Tahu nggak? Yang orang yang ahli ibadah itu protes ke Allah. Ngomong gini, ya Allah, aku kan masuk surga karena amal ibadahku. Yo, jadi udah ada kisahnya orang-orang yang rajin beribadah itu pun Allah aja dilawan lur. Udah jelas-jelas Allah itu kan ngomong, ya kan, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Tiba-tiba dia nyeletuk, ya Allah, aku kan masuk ke surgamu karena amal ibadahku. Ya kan? Allah ngomong lagi, masih juga jawabnya begitu. Akhirnya apa? Allah bilang ke malaikat, ya udah, timbang semua amal perbuatan orang ini dengan nikmat penglihatan. Tahu nggak apa yang terjadi? Ketika ditimbang semua amal perbuatan dia itu, yang selama 40 tahun dia beribadah itu, baik yang wajib, baik yang sunnah, ternyata masih lebih berat nikmat dari penglihatan. Nih, jadi karakter kayak gini ada riwayat ini diceritakan, berarti apa akan terjadi ntar setelahnya? Ya ini contohnya. Nah, yang mengaku sebagai ahli ibadah, yang mengaku rajin ibadah, gitu kan? Ya dari ngomong-ngomongnya kan gitu kan. Kita kan wallahu alam, karena ketaatan seseorang itu kan hanya urusan kita sama Allah, lur. Nah, itu jangankan KDM, jangankan kita masyarakat, ya Allah aja dilawan sama orang-orang seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bu Alfian, untuk closing kali ini, apakah ini test of water dari Raja Sunda? Lihat nih, masyarakat komplain nggak atau yang belanya masih banyak apa enggak? Saya khawatir Bu Alfian, nanti target lain, misalkan Masjid Al-Jabar nanti diganti masjid apa, kita kan nggak tahu. Nanti bisa jadi kan, dulu kan ada azan baca Quran dengan bahasa Jawa. Ini bisa juga nanti azan disuruh pakai bahasa Sunda, kan kita nggak tahu Bu Alfian. Orang sekuler ini kan step by stepnya jago dan selalu punya alasan yang seolah logis. Untuk closingnya Bu Alfian. Ini orang makin ngaco aja nih kameramennya. Sekuler dari mana KDM? Masya Allah. Justru KDM itu orang yang sangat memegang teguh tauhid. Siapa sih orang yang bisa ya ngamalin nih? Orang nggak kenal dibantu, ditolong. Kita aja yang katanya orang udah ngerti agama belum tentu bisa ngelakuin apa yang dilakukan KDM. Masya Allah, sekuler dari mana? Orang cuman ganti nama rumah sakit karena rumah sakit ini ada masalah, begitu. Nah namanya itu, jadi nggak, ini namanya yang bagus, pakai nama bahasa Arab. Nggak taunya korupsi, ya udah dirubah gitu loh. Biar ada histori baru, menghilangkan memori yang lama. Namanya bagus, tapi kerjaannya nggak bagus. Casingnya bagus, tapi dalamnya bobrok. Buat apa? Lanjut lur. Sehubungan dengan pertanyaan tadi, apakah ini merupakan test of water? Saya katakan tidak. Ini tidak jauh berbeda dengan Fir'aun, dengan Namrud, dan dengan para pemimpin-pemimpin. Tak juga jauh berbeda sebagaimana pernyataan netizen tadi. Dengan Mustafa Kemal Atatürk, ya seenaknya aja main gonta-ganti. Ya kan kalau bahasa lainnya, Al-Ihsan tuh nggak keren, yang keren tuh Welas Asih. Al-Ihsan tuh jelek. Nah, yang mereming kan dia kan. Dia sendiri yang ngomong. Dia ngomong kesannya. Jadi ini kan apa ya namanya? Orang siapa yang ngomong Al-Ihsan tuh nggak bagus? Dia yang ngomong begitu. Wah. Lanjut. Bagus Welas Asih. Bu Alfian, kalau dibilang bukan test of water, berarti dia bukan lagi coba-coba lagi ya Bu Alfian? Iya. Tapi maksudnya kalau ini jebol, rumah sakit ini akhirnya diganti nama, berarti dia punya target-target terus dong Bu Alfian? Atau gimana? Iya, gini pengertian bukan test of water tuh, udah nggak bakal ada yang berani ngelawan dia, karena akan muncul barisan Bapak Aing. Ya, saya nyatakan dengan tegas, mengganti Al-Ihsan dengan Welas Asih merupakan bentuk konfrontasi tauhid yang menurut saya harus ditolak. Konfrontasi tauhid dari mana? Ya Allah, ya Robbi, astagfirullahaladzim. Jauh banget atuh, cuma nama. Ini jadi apa ya, membabi buta lur gitu.
Tauhid itu kan sesuatu nih ya, urusan hati kita sama Allah. Kita itu nggak akan percaya sesuatu yang lain ada kekuatannya selain kekuatan Allah. Ini cuma nama rumah sakit, namanya juga Al Ihsan. Di Al Ihsan ini ada yang namanya korupsi, ya kan? Nah, terus kemudian sama Bapak yang diganti jadi welas asih. Welas asih juga itu artinya pengasih dan penyayang, diambil dari sifat Allah juga, cuman dalam bahasa Sunda. Ini tuh cuman hanya masalah bahasa, nggak ada hubungan sama tauhid. Justru Bapak nih kalau ngomong hati-hati Pak, jangan terlalu ringan di lisan, nanti berat di timbangan. Ya cuman mengingatkan saja. Ya apalagi sampai ngajak perang, ngatain orang. Ini kan seperti apa sih namanya kayak gini tuh, memancing di air keruh. Mancing di air, memprovokasi orang. Ya kita doakan nih biar sadar lah ini kameramen sama Ustadz ini nih. Bukan apa-apa, mereka juga kayak ngeledek, ambil ketawa-ketawa. Di sini aja, ya Allah, hadap itu kemana ini kayak gini? Kok bisa jadi? Ya Allah, ya Rabbi. Lanjut. Tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak. Apaan yang ditolak? Jangan memprovokasi orang lain. Jangan membuat seolah-olah ini tuh bertabrakan dengan orang Sunda, bertabrakan dengan tauhid, menganggap KDM ini musuh Islam. Islam itu nggak ada musuhnya, karena Islam itu adalah sebuah ajaran agama yang kita yakini bersama, yang mengajarkan kebaikan-kebaikan, baik itu dari lisan, ya perkataan maupun perbuatan. Esensi Islam itu apa sebenarnya? Nah, dengan melihat video ini, apakah esensi Islam itu sudah dijalankan? Begitu loh. Islam tuh nggak punya musuh. Oke, next. Anu kaduana kunaon Kang Dedi teu di panggung ngadeg. Pan urang teh diajarkeun adab. Hiji, adab ka Allah. Dua, adab ka kolot. Nu katilu, adab ka guru. Nu kaopat, adab ka sasama. Pami di panggung berarti abdi sapanggung. Pan abdi mah darajatna ge sahanapeunana. Kunaon derajatna sahanapeunana? Cek ilmu abdi nu ngaranna guru ngaos, ustad, kiai eta teh pemimpin spiritual. Ari pemimpin spiritual teh urusan ge urusan langit. Lamun cek NU mah kiai langitan. Kulantaran urusan langit, urusan rasa, urusan cinta, geus eueuh urusan jeung kabutuh dunya. Sabab diri nage ukur nu diudag ukur hiji nyaeta kariduan Allah. Itu kulantaran itu kuring mah dugi kaina gaduh tradisi ngamuliakeun teu kenging ngamomorekeun teu kenging ngahina. Mantake taranya nyanakeun politik. Kunaon taranya nyanakeun politik? Lamun kuring nyana kiai nyanakeun politik, kuring geus ngalungsurkeun darajat kiai tinu darajat langit ka darajat bumi. Ya beda banget ya Lur ya. Nah itu tadi video pidato dari KDM, bagaimana adab KDM terhadap ulama, adab KDM terhadap masyarakat, adab KDM terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini orang kayak gini disebut Fir'aun, orang kayak gini disebut sekuler. Jadi itu nggak beralasan, cuman gara-gara mengganti nama, merembetnya kemana-mana. Apalah arti sebuah nama? Yang penting esensi dari nama itu tidak berubah, dan esensi dari nama itu malah lebih baik. Lebih baik karena apa? Yang pertama Al Ihsan artinya baik, kebaikan. Nah, welas asih itu artinya kasih sayang. Kasih sayang itu ada di kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya kan? Berarti kan itu sifat kasih sayang itu sifat Allah. Nah, diganti ke yang lebih baik. Itu kok malah mereka tuh nggak setuju, mengatasnamakan malah ini melawan tauhid. Auzubillah min dzalik, ya kan? Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya masih banyak orang-orang yang galvok, dan mudah-mudahan dulurku semua tidak terprovokasi, tidak terpengaruh dengan video-video dari Ustadz tadi itu. Ya beliau cuma hanya bisa ngomong, oke lah kita udah tahu, ya kan? Ya memang seperti inilah di akhir zaman tuh banyak yang katanya ahli ibadah. Jangankan kita nih, ya Allah aja dilawan. Dan yang paling ngeri itu kan karena apa? Mereka itu merasa paling alim, merasa paling soleh, merasa paling dekat dengan Allah. Padahal kita tahu bahwasanya iblis itu
dikeluarkan dari surga ceritanya karena paling merasa. Benar nggak Lur? Ya kan? Ketika disuruh sujud nggak mau bersujud. Allah nanya, kenapa kamu nggak mau sujud? Ya, aku kan lebih dari api, sementara Adam dari tanah. Kan merasa lebih hebat. Nah, itu kan pelajaran yang paling fundamental. Kita jangan pernah merasa lebih hebat, lebih baik. Kalaupun ada satu kebijakan nih, kayak tadi si kameramen nanya, dia main ngomong, ya apakah test on the water, bagaimana? Ya udah tinggal ngomong, udah kita lihat saja. Kang Deddy Mulyadi ini kan adalah orang yang ngerti agama juga. Dia itu adalah jebolan dari HMI. Sedikit banyak dia paham masalah akidah, masalah akhlak, masalah adab, ya. Nah, kan tenang tuh. Nah, kita lihat aja, mungkin Al-Ihsan itu artinya baik, welas asih juga artinya baik. Nah, ini kan seorang ulama harus seperti itu. Nah, cuman mungkin hanya beda bahasa saja. Al-Ihsan itu bahasa Arab, welas asih itu bahasa Sunda. Tapi secara arti ini memiliki arti yang ya sama aja kebaikannya gitu. Itu lebih enak daripada ngajak perang, ngatain Fir'aun, ngatain sekuler. Nauzubillah min dzalik. Ya kita doakan mudah-mudahan beliau ini diberikan hidayah. Dan apapun yang terjadi tetap saya ingatkan jangan terprovokasi. Terus yang kedua, kalau dulu mau komentar silahkan komentar, tapi komentarlah yang baik, jaga adab, jangan pernah mendiskreditkan siapapun dan merendahkan siapapun dan membuli siapapun ya Lur ya. Oke Lur, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Kami mohon maaf jika ada kata-kata baik fakta maupun data atas narasi yang kami sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.